Secara mesin, keduanya sama, 1500 cc nih. Tapi kedua mobil ini beda harga sekitar 33 juta. Nah, ini sekitar 299, ini sekitar 330-an. Nah, kira-kira tipe mana yang paling worth it buat dibeli ya? Nah, ini sudah ada kunci di tangan. Bahkan gue pribadi susah banget bedain mana yang punya style, mana yang punya smart, ya kan? Smart itu ibaratnya kayak dulu pengganti namanya Stargazer yang esensial. Sekarang udah diubah jadi Smart HSS atau Hyundai Smart Sense. Kunci sama persis ya, tombol lock, unlock, buat nyalain mesin sama buat buka bagasi belakang. Kita kantongin keduanya, terus look dari tampak depan kayak ini yang pasti kelihatan adalah untuk yang tipe style ini tidak ada safety sense ya kan. Yang smart tentunya ada, termasuk dilengkapi dengan adaptive cruise control. Tapi yang untuk style udah ada cruise control, tapi dia belum adaptif. Dia sudah ada blind spot monitoring juga, lane keeping assist, lane following, jadi bisa mobil ini ngejaga tetap berada di marka jalan. Termasuk ada blind spot monitoring di bagian kaca spion, termasuk rear cross traffic alert sama safe exit warning. Safe exit warning itu pada saat kalian buka pintu ada mobil motornya bisa ada peringatan-peringatan gitu, warning doang ya. Terus dari sini fascia depannya tentunya beda ya. Di sini grillnya di sini tidak ada aksen-aksen. Ini lebih polos-polos untuk tipe style. Dan keduanya juga punya fungsi pada saat saya lock dulu ya. Kita lock dulu. Pada saat tuasnya saya sudah taruh di auto, keduanya auto juga. Pada saat kita pencet unlock, nanti lampunya akan otomatis nyala dan sudah dilengkapi dengan lampu yang LED seperti ini. Kalau misalnya ditanya, Mas, cari low MPV yang mesinnya bagus apa? Menurut gua sebenarnya Stargazer ini bisa banget dipertimbangkan ya. Mesinnya 1500 cc, kedua sama persis ini. Kita ngomongin air intake dulu, air intake cukup tinggi nih. Air intake cukup tinggi, tuh, cukup tinggi kan? Dengan mesin 1500 cc tenaganya sekitar 115, torsinya sekitar 144 Nm. Tapi kan dia sudah IVT, Intelligent Variable Transmission. Kurang lebihnya tuh mobilnya tuh responsif banget untuk injekan gasnya. Pokoknya kalau kalian injek gas tuh dia responsif, tapi ngejaga ini RPM di RPM rendah terus sehingga bikin irit BBM. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan peredam mesin juga dan ini juga sudah dicat rapi. Dan mesin yang sama dipakai juga sama kereta juga sih. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang bertepatan di samping dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Mobil di samping Vindra ini Hyundai Stargazer Cartens Prime bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 15% atau 40 jutaan aja. Di Hyundai Bintaro ada banyak promo yang menarik yang sayang banget untuk Bapak Ibu lewatin. Promo bunga 0% selama 1 tahun, opsi pembayaran syariah, opsi balloon payment, cuti angsuran selama 1 tahun. Banyak berbagai macam promo yang sayang banget untuk Bapak dan Ibu lewatin. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melihat mobil Hyundai barunya, test drive mobil Hyundai-nya atau trade-in mobil lama ke mobil barunya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor 081 333 999 141. Ditunggu kedatangannya ya. Intermezzo aja ya, sebenarnya kalau kalian kuncinya tuh sudah smart kayak gini, untuk buka tutup pintu, kalian tuh nggak perlu pamer-pamer kunci, cukup mendekat aja buat buka tutup kayak gini doang. Gitu loh sebenarnya. Smart entry keduanya sama-sama, yang beda tuh velg. Ini ringnya 17. Nah, untuk yang tipe style itu ringnya 16. Tentunya profilnya beda, 205 50 ring 17. Sedangkan kalau untuk tipe yang stylenya 205 55 ringnya 16. Tentunya kalau velg lebih gede, ground clearance juga lebih tinggi. Kalian pasti lebih pede nggak sih di sini? Dan smart entry ini juga bisa dipakai kiri kanan termasuk belakang juga. Cakramnya depan belakang. Sedangkan untuk tipe style, belakang masih tromol. Berarti secara lebih pakem-pakeman tentunya lebih pakem ini ya. Dan kalau kita lihat tampak belakang, lampunya juga sama-sama cakep ya teman-teman ya. Dan lagi-lagi kalau sudah smart entry punya fungsi yang unik. Kita kunci kayak gini. Saya mau praktekin kayak gini loh. Ya kan? Ini kan yang terbuka cuman bagasi doang. Yang ini belum. Yang ini sekarang saya coba buka bagasi juga. Ini juga sama nih teman-teman tuh. Masih terkunci. Nah, ini sebagai salah satu keamanan dari mobil ini. Tentunya sudah dilengkapi dengan kayak misalnya bagasi yang tertutup. Pada saat kita tutup, dia otomatis langsung terkunci.
Lampunya cakep ya teman-teman, membentuk huruf H, cuman belum dikasih defogger juga. Spoiler dia tidak ada, tapi ada high mount stop lamp sama antena shark fin. Terus kemarin gue sempat mention kan, pada saat mobil ini ngerem, lampu remnya tuh kecil banget gitu loh ya kan. Terus kayak ada yang bilang, wah itu nggak bayar, asalnya kebantu kok sama ini, high mount stop lamp. Parking sensor ada, yang beda ini tuh apa? Ini sudah dilengkapi dengan record traffic alert, sedangkan untuk tipe Style dia belum ada. Oke, di dalam Stargazer Car10 Style. Car10 Style, bukan tren ya, Car10 Style. Pertama, dia sudah dilengkapi dengan setir yang tilt teleskopik. Tuh, ya kan? Terus lampunya sudah otomatis, sudah ada cruise control juga. Terus sudah ada drive mode-nya, Eco, Normal, Sport, Smart. Matiin traction control, Medcap RND, sequential. Jadi sequential itu barangkali teman-teman belum tahu ya. Jadi dari D itu bisa digeser ke S buat naik turunin. Itu biasa dipakai untuk kalau pada saat tanjakan turunan kayak gitu. Terus di sini joknya masih bahan fabric, rem tangannya masih tarik crack, ya kan? Ada konsol tapi tenang aja, ada cup holder juga. Ada tombol blueling, jadi kalau kalian ada kondisi emergency kalian bisa pencet tombol ini. Bahkan kalau blueling itu kalian bisa ngecek posisi mobil ada di mana. Jadi satu handphone master, 4 handphone lainnya. Terus airbagnya cuma ada 2, di sini, terus di pilar belum ada gitu. Terus di sini head unitnya itu hampir sama persis dengan yang punya si Smart ya kan. Dia ada kayak pengaturan blueling, ada arah kiblat dan segala macam. Mini meter clusternya memang nggak sebagus punya si yang Smart, tapi ini sudah full digital, tapi dia kayak tengahnya kayak kepotong kayak gitu. Hampir aja kelewatan ya teman-teman. Di sini ada power outlet, port USB Type C. Terus di sini AC-nya semburannya cukup lengkap ya. Jadi ada atas bawah, atas doang gitu kan. Defogger depan ada, cuma defogger belakangnya dia belum ada gitu loh. Dia masih putar-putar kayak gini. Begitu masuk Smart HSS ini langsung beda banget ya. Head unitnya nyambung dengan meter cluster. Ini udah mirip sama kayak Kona, mirip sama Ioniq. Ini literally beneran beda banget. Terus di sini ada peta digitalnya langsung ke sini. Ada TPMS juga yang nggak ada di tipe stylenya. Ini literally beneran beda banget loh, canggih banget. Beda banget asli beneran. Terus tombol AC-nya juga beda. Dia AC-nya gini auto. Dia sudah auto tentunya. Cuman dia kayak nyebut apa sih, buttonless ya, buttonless kayak gini ya. Tapi dia itu kayak ini banyak di pengaturannya, tombol-tombol kayak gini. Ini udah kelihatan cukup canggih banget. Wireless charger belum ada, power outlet USB Type C. Ini sama persis. Di sini LTP auto hold ya kan, bukan crack kayak yang punya Style. Cup holder, konsol, blueling juga sama. Spion dalam di NF biasa. Sign visor lagi-lagi kok pelit ya, nggak dikasih kaca gitu loh. Mau ngaca susah nih, kacanya harus dari sini. Ya jarak kepala tentunya sama persis, airbag ada di sini juga, cuma pilar dia belum ada. Ini untuk jok masih belum kulit. Kulit itu baru ada di tipe yang Prime. Sedikit jelasin ya, kenapa untuk Apple CarPlay Android Auto sekarang Stargazer itu pakai kabel, karena di sini sudah dilengkapi dengan peta digital teman-teman. Tuh, sudah ada peta digitalnya, jadi dianggapnya jarang memakai untuk Android Auto. Di sini sudah ada peta digitalnya. Ya bagus sih sebenarnya, malah lebih bagus. Di sini juga ada bahkan ada arah kiblat, jadi kalian bisa ngecek posisi mobil ngadep kemana. Bahkan ada mode valet juga, tapi harus nyambung blueling dulu gitu kan. Terus ada mode senyap. Mode senyap, coba kita lihat ya, mode senyap itu buat apa sih? Jadi kalau pada saat kalian ada anak-anak yang lagi tidur, pencet mode senyap, nanti speaker depan itu dikecilin jadi 25, yang belakang tuh jadi mati kayak gitu. Terus bisa kayak memo suara dan segala macam. Fitur yang terlihat sepele tapi penting ya ternyata dipikirin sama Hyundai. Menurut gue ya, salah satu kunci sukses Stargazer ini laku di Indonesia. Kenapa? Karena dia kayaknya satu-satunya low MPV yang ada pilihan captain seat. Buat duduk tuh lebih nyaman, ya kan nih. Buat duduk lebih nyaman, terus jarak kakinya juga cukup oke, jarak kepala juga cukup oke, berkat one curve design gitu kan. Terus ada tempat cup holder. Ini literally mobil keluarga banget. Dan tentunya sudah ada ISOVIC juga. Even tipe Style juga punya pilihan captain seat. Bayangin kalau kalian punya mobil biasa, contoh misalkan Avanza atau beli Expander. Kalian sering kan, oh mau dong upgrade ke jok captain seat. Nah kalau ini nggak perlu. Kalian cukup request nanti sama salesnya, Mas saya mau pilihannya yang captain seat. Dan tentunya salah satu syarat buat mobil keluarga dilengkapi dengan double blower. Dan Type-C tenang aja nggak pelit. Di sini sekarang langsung portnya Type-C, jadi kalian nggak perlu beli car charger langsung. Jadi beda harga sekitar 33 juta. Menurut kalian bakal pilih yang mana?
Mas Vindra, kalau yang Stargazer all model kita sudah sering bahas nih. Ini kita bahas yang tipe Kartens. Ini refresh aja. Yang sebelah kanan ini tipe apa? Yang ini tipe style, kalau yang di sebelah kiri Vindra ini tipe smart, Mas Teguh. Ini banyak banget yang komplain ya. Mas, nggak ada yang nge-review tipe trend nih mas. Karena tren itu peminatnya di Hyundai Bintaro kebetulan belum ada gitu. Jadi selama 6 bulan ini setelah launching produk ini belum ada sama sekali yang book atau ngambil Stargazer Trend. Justru Kartens ini penjualan tertinggi ditopang oleh 2 unit ini, Style sama Smart gitu. Jadi kita memutuskan untuk merefreshment ulang produknya. Nah, Smart lagi tuh bukan yang varian tertinggi. Yang tertinggi sebenarnya ada lagi tipe Prime. paling kelihatan sebenarnya dari mana? Dari roof rack, sama kalau yang Smart tidak ada roof rack. Samping itu kalau yang kelihatan style sama Smart itu dari ininya sih, dari depan, dari grill. Kalau ini untuk Smart ini ada semacam warna silver gitu. Ada aksen silvernya. Iya, kalau yang ini lebih polos-polos. Lebih polos. Gitu Nah, sih. kalau yang Smart itu gampangnya dulu itu esensial ya. Betul. Ya kan? Tapi dia sudah sampai dengan fitur safety sense. Beda harga sekitar 30 ya? Betul. Bukan 20 ya. Hah? Beda 30 nggak sih? Ya, kurang lebih seperti Yaudah nanti kalau teman-teman misalnya mau tektokan harga langsung sama Mas Vindra aja. Iya. Mas, menurut Mas yang paling worth it mendingan ambil Style atau Smart? Smart tuh. Saya tim Smart gitu karena dengan selisih range harga 20 sampai 30 juta dengan fitur yang ditawarkan menurut Vindra worth it tipe Smart, dan 60 sampai 70% bahkan 75% itu customer itu rata-rata mengambil tipe Smart. Nah, kalau menurut Mas Teguh gimana? Saya suka, sebenarnya saya nggak terlalu suka untuk yang lane gap asli dan segala macam, tapi saya suka dengan fitur adaptive cruise control. Udah Ya, ada betul. kan? Ada. Yang ini belum ada. Iya, Itu betul. lebih gak gampang capek kalau perjalanan luar kota. Betul. Mas, mendingan better ya ambil akhir tahun kayak gini atau nunggu awal tahun sekalian? Kalau menurut Vindra better di akhir tahun dikarenakan takutnya unit NIK 2025 ini sudah habis dan berganti ke tahun berikutnya, karena yang sudah Hyundai itu biasanya cepat di bulan Januari atau Februari biasanya sudah habis dan stoknya sudah menipis dan sudah mulai produksi juga untuk yang Enica 2026 di tahun Desember ini. Oke, mau tips apa lagi tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.